wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda? Alhamdulillah, tentunya selalu bersyukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kali ini kita dapat berjumpa kembali di Majelis Ilmu Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Salawat juga teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di kesempatan dakwah TVRI kali ini kami hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, dan tentunya telah bersama kami kali ini ada Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Toha MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam apa kabar, Ustaz? Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makin seger Pak ini, Cak. Alhamdulillah. Cuman aktivitas lancar, Ustaz? Lancar. Alhamdulillah. Ini tentunya pada hari ini kita tidak berdua, Pak Ustaz. Tidak ganteng berdua baik juga karena ada majelis taklim yang hadir pada hari ini, ayahanda dan bunda. Ini dari Majelis Taklim Komunitas Mantap Indonesia Cabang Palembang. Saya akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar bunda, ayahanda, sehat? Alhamdulillah, ini sangat luar biasa. Cantik-cantik, ini cerminan istri-istri soleha. Masya Allah. Ganteng-ganteng bapak-bapak juga cerminan ini laki-laki yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semangat hari ini untuk di majelis ilmu tentunya. Semangat. Kita cek dulu ini semangatnya Ustadz ya. Dakwah TVRI insya Allah berkah. Caknya makin yang di belakang tuh belum kompak nih caknya. Baca kita ulangi lagi. Baik. Dakwah TVRI insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ayahanda dan bunda tentunya sudah di TVRI Sumatera Selatan pada hari ini di studio TVRI. Dan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik ini Ustadz. Ini kita akan membahas tema terkait dengan perniagaan yang tidak pernah rugi. Nah, Cak Manunian ini Ustadz. Seperti yang kita ketahui kalau yang namanya perniagaan ini pasti ada konsekuensi. Kalau tidak rugi, kalau tidak untung. Nah, untuk tema kita hari ini perniagaan yang tidak pernah ruginya Cak Manunian Ustadz. Mungkin langsung saja Ustadz bisa dijelaskan. Tafadhol Ustadz. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La nabiyya ba'dah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita sama-sama berkumpul di sini komunitas mantap, Majelis Komunitas Mantap Indonesia. Ibu-ibu, bapak sekalian, dalam rangka kita mengadakan dakwah keliling, dakwah TVRI ya. Di mana tema kita ini memang agak menarik ini. Betul. Ya. Perniagaan yang tidak pernah rugi. Kita usia yang sekarang ini mungkin sudah malang melintang berniaga ini. Jadi kan kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Ya. Kalau usia yang sudah pensiun 60 tahun ini, kok kira perniagaan kalau bisa jangan ada yang rugi lagi. Kalau pakai untung kan. Untung terus. Nah, untung terus. Ada perniagaan yang untung terus ini, yang tidak pernah rugi, yaitu perniagaan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perniagaan di dunia ini bisa saja rugi, bisa saja untung. Tapi ada perniagaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kamu mau, yaitu berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Fatir ayat 29. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum
sirraw wa alaniyah. Ya'juna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, ya, itu Al-Quran. Orang membaca kitab Allah itu Al-Quranul Karim. Dan yang selalu mengerjakan salat. Yeah. Nah, kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Yeah. Berarti boleh kita menginfakkan itu secara diam-diam, boleh juga secara terang-terangan, asal tidak iya. Nah, yang hal ini kata Allah adalah ya'juna tijaratan lan tabur. Berarti dia mengharapkan perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah akan rugi, tidak pernah akan bangkrut. Yang pertama, perniagaan tidak pernah bangkrut ini sebagai disampaikan Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Bagi kita yang beriman ini, tentu kita sangat mengenal Al-Quran. Karena Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran itu adalah pedoman dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman ini. Oleh karena itu, Al-Quran itu sebagai mukjizat yang sampai saat ini dan sampai hari kiamat dapat kita saksikan dan dapat kita rasakan. Yeah. Sebagaimana kita ketahui, mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak ada manusia yang sanggup untuk membuatnya, untuk menirunya. Misalnya di zaman Nabi dulu ada mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak terbakar oleh api. Kita tidak bisa menyaksikan, tapi ada dalam Al-Quran. Ibrahim pernah terjadi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya dia bisa membelah lautan. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang yang sanggup untuk melakukan seperti itu sampai hari ini, sampai hari kiamat. Yeah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Dan juga masih kecil dia sudah bisa bicara, masih bayi dia sudah bisa berbicara. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, di samping Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dia juga bisa membelah bulan. Kemudian bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Tetapi itu semua, mukjizat itu tidak bisa kita saksikan. Dan kita hanya meyakininya saja, mengimaninya. Tetapi mukjizat yang sampai saat ini masih ada, yang masih ada di sekitar kita dan sampai hari kiamat itu Al-Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, di antara dalam surah Al-Baqarah ayat 23 ayat 24, Allah memberikan tantangan kepada orang yang ragu, yang tidak beriman dengan Al-Quran ini. Wa in kuntum bi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apa kata Allah? Jika kamu ragu, tidak beriman dengan Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW, maka datangkan olehmu seumpama Al-Quran. Buat olehmu seumpama Al-Quran ini. Satu surah saja, tidak usah banyak-banyak, satu surah saja. Jika kamu memang benar. Jika kalau memang kamu yang benar. Tapi sampai saat ini belum ada yang sanggup untuk membuat seumpama Al-Quran itu. Ada juga yang sudah mencoba, tapi tidak berhasil. Dan tantangan ini sampai berlaku sampai hari kiamat. Nah, pada ayat selanjutnya, pada ayat Al-Baqarah 24 Allah menyatakan, fa illam taf'alu walan taf'alu. Maka jika kamu tidak sanggup membuatnya, dan pasti kamu tidak akan sanggup membuatnya, kata Allah.
Maka wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Muiddat lil kafirin, yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir, yang tidak beriman dengan Al-Qur'an ini. Kita tentu yang beriman tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, mari kita pelajari Al-Qur'an, kita baca Al-Quran dalam kehidupan kita, walaupun kita tidak mengerti arti daripada Al-Quran itu. Karena Al-Quran berbahasa Arab, yang penting kita bisa membacanya saja. Itu sudah mendapatkan pahala. Satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Kalaupun seandainya kita membacanya masih terbata-bata, mungkin masih belajar, atau mungkin masih salah-salah, maka kita mendapat 2 pahala. Baik, Masya Allah. Artinya memang perniagaan yang tidak akan pernah rugi adalah ketika kita membaca Al-Quran, berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berniaga dengan sesama manusia, untung rugi lah pasti. Nah, Masya Allah. Baik Ustadz, nanti kita akan tentunya bahas lebih detail dan lebih mendalam tentunya terkait dengan tema kita pada hari ini. Namun setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, kami, anak-anak Deva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah, Masya Allah. Masih bersama Ustadz kita, Dr. Andes Haji M. Toha MSI. Kita membahas tema ini terkait dengan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Kami mengundang Anda pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711 311 454. Ini langsung kita teruskan lagi nih Ustadz. Ya. Ustadz, perniagaan yang tidak akan pernah rugi adalah ketika kita berniaga kepada Allah. Ya. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa salah satunya adalah membaca Al-Quran nih Ustadz ya, yang merupakan kitab yang Allah turunkan sebagai mukjizat begitu ya Ustadz ya. Nah ini seperti apa Ustadz agar kita itu dalam keseharian harus selalu bersama Al-Quran. Ini terkadang apalagi ini anak-anak muda ya, dikit-dikit alasannya ada sempatlah baca Quran, banyak gawe lah. Nah ini seperti apa nih Ustadz agar seperti yang kita ketahui bahwa perniagaan ini tidak akan pernah rugi untuk kita Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, bagaimana cara kita untuk menanamkan hati kita supaya kita cinta dengan Al-Quran? Betul. Yang pertama sekali kita harus mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang apabila kita membaca Al-Quran, berarti kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menciptakan langit bumi, yang menghidupkan kita, yang berikan rezeki kepada kita. Berarti kalau kita membaca Al-Quran berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah menjanjikan kepada kita, kalau kita membaca Al-Quran itu, maka Allah akan berikan kepada kita rahmatnya, barakahnya, hidayahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Yunus 57 Allah menyatakan, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Telah datang kepadamu, kata Allah, pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa fungsinya? Wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu bisa menjadi obat hati kita. Kalau kita tidak tenang, tidak tentram, dengan membaca Al-Quran akan menjadi tenang, tentram. Kemudian wahuda wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran itu akan berikan hidayah kepada kita untuk terus kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan adanya kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan berikan hidayah kepada kita. Kemudian warahmah, dan Allah akan berahmatnya, berikan kasih sayang kepada kita bagi orang yang membaca Al-Quran itu. Oleh karena itu, sebagai orang beriman ini harus kita benar-benar bagaimana supaya menyempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Tidak usah banyak-banyak. Dalam sehari kalau bisa ya tidak baca sehalaman, ya setengah halaman. Tak baca setengah halaman sebaris. Tak baca sebaris seayat lagi jadilah. Iya, jadi one day one ayat ikra. Tak usah dihafalkan. One day one ayat ikra. Satu hari satu ayat baca Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya, caranya Al-Quran itu letakkanlah agak dekat tempat kita. Apakah tempat tidur kita, tempat duduk kita di rumah. Ya, kalau nak tidur misalnya kita baca dulu Al-Quran. Satu ayat kok tidak terlalu lama. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Tuh. Kan Alif lam mim itu sudah 3 huruf. 3 huruf. Ini kan sudah 3 huruf. 3 huruf itu 30 pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, 30 rahmat, 30 barakah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak. Jadi satu huruf besok, itu 10 kebaikan ya Ustaz. Apalagi kalau setiap sholat misalnya, kita 3 ayat 5 kali dasar semalam itu kan berarti 5 ayat. Sudah sholat zuhur seayat, sholat asar kemudian tambah lagi, tapi kedekatkan dengan kita baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Jadilah. Bu, kalau kita sehari saja satu ayat, Bu ya. Satu ayat kita sehari. Al-Quran itu berjumlah 6.666 ayat. Berarti 6.666 hari. 6.666 hari itu berarti sekitar 20 tahunan. 20 tahun. Tidak sampai 20 tahun. Tamat gitu. Tamat. Ada yang seumur hidup tidak pernah tamat baca Al-Quran. Tapi kalau kita satu ayat saja sudah tamat. 20 tahun sudah tamat kita membaca Al-Quran. Apalagi kalau seandainya 5 ayat dalam sehari. 5 ayat kan berarti dibagi 3, berarti tidak sampai 10 tahun. 5 tahun, 6 tahun sudah tamat kita membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu,
cinta kita kepada Al-Quran berarti cinta kita kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, ya, dia akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Istimewanya, Memberikan Ustaz, ya. syafaat ketika kita dalam kubur nanti. Dia akan menjadi bodyguard bagi kita. Jadi menjadi apa namanya itu, tameng untuk kita, membela kita nanti. Ketika malaikat Munkar Nakir akan bertanya dengan kita, akan misah kita, maka dahulu Al-Quran itu sudah ada dengan kita. Nanti dulu. Ini katanya Al-Quran. Kata malaikat Munkar, coba silakan keluar dulu. Aku tidak bisa keluar. Ini adalah orang yang selalu membaca aku, baca Al-Quran. Oleh kata aku akan membela dia sampai titik penghabisan, sampai dia masuk ke surga, aku tetap akan membelanya. Masya Allah. Nah, ini Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, Iqra'ul Quran. Bacalah olehmu Al-Quran. Fa innahunna ya'ti yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya nanti Al-Quran ini pada hari kiamat syafi'an li ashabihi. Dia akan berikan syafaat pertolongan kepada orang yang baca Al-Quran. Bedanya Bapak Ibu sekalian, kalau syafaat Al-Quran itu belum kita masuk surga, dia sudah membela kita. Tapi kalau syafaat lain, dia sudah masuk neraka, misalnya kita masuk neraka, baru disyafaat, diberikan pertolongan supaya dia keluar dari neraka. Tapi kalau Al-Quran tidak demikian, dia akan berikan syafaat sebelum kita masuk surga, dia tidak rela kita masuk neraka itu. Oleh karena itu pokoknya dia harus dimasukkan ke surga oleh Al-Quran ini. Nah, ini kehebatan daripada syafaat daripada Masya Allah. Ini semoga kita makin kuat ini keinginan untuk selalu bersama Al-Quran begitu Ustaz ya. Karena tadi 4 poin. Pertama tadi merasa berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menjadi obat hati dan juga menjadi hidayah, dan terakhir tadi adalah syafaat. Rahmat daripada Allah Subhanahu, syafaat daripada Allah Subhanahu. Masya Allah. Baik, ini nampaknya sudah ada penanya khususnya dari audiens kita ini, bunda-bunda dari Majelis Taklim Komunitas Mantap Indonesia cabang Palembang. Mungkin kita persilakan dulu nih Ustadz ya. Ya monggo, silakan bunda yang ingin bertanya, silakan. Ya. Baik. Ya. Izin Mas Andi, saya mau bertanya dengan Pak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Toha MSI. Perkenalkan saya Ani Gumai, SPD MSI. Kebetulan juga Pak Humasnya dari Komunitas Mantap Palembang. Menarik sekali dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Saya ingin menanyakan Pak Ustadz, sering kita lihat dan kita kehidupan sehari-hari, bahwa seseorang itu rajin sholat, rajin ke masjid, rajin baca Quran juga. Tapi entah apa nanti Pak Ustadz jelaskan, dia kurang suka bersedekah atau berinfak. Jadi gimana itu Pak Ustadz? Tadi mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja Ustadz bisa dijawab nih terkait dengan infak ya. Jadi semestinya perbuatan baik yang kita lakukan, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas, akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita, bagi perbuatan kita. Kalau kita sudah sholat, kan sholat itu menghadap Allah. Kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan kita tidak akan lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian kalau kita sudah membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu adalah rahmat daripada Allah. Maka tentu kita akan berikan rahmat, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ke jalan yang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk bisa menginfakkan, mensedekahkan sebahagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Karena perniagaan yang tidak akan rugi itu, samping kita membaca Al-Quran, maka sholat 5 waktu harus kita jaga terus, karena sholat itu juga merupakan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Kemudian kita jaga juga bagaimana supaya kita dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berinfak sebagian daripada rezeki.
Tetapi mengapa seandainya kalau kita sudah sholat, kita sudah baca Al-Quran, tapi kata masih bakhil, masih pelit. Iya. Karena sholatnya mungkin belum secara khusyuk dia melakukannya. Membaca Al-Qurannya itu mungkin belum secara benar dia membaca Al-Quran. Kalau dia sudah merasa bahwa sholatnya sudah benar, sholat khusyuk, pasti dia akan terpikir. Kalau seandainya dia diberikan rezeki oleh Allah, tidak bersedekah, tidak berinfak, maka tentu dia malu dengan Allah Subhanahu wa taala yang selalu dia sembah. Yang Allah menyatakan pada kita supaya kita menginfakkan sebagian rezeki kita. Nah, oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam salah satu hadisnya, al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit itu, kata Rasulullah, ba'idum minallah, jauh dengan Allah. Dia kan jauh dengan Allah. Allah tidak mau dekat dengan dia, jauh dengan Allah. Ba'idum minal rasul, jauh dengan Rasul. Rasulullah juga tidak senang. Ba'idum minan nas, dan jauh dengan manusia. Kalau dia bakhil, untuk apa datang dengan bakhil? Pelit. Kemudian wa qaribum minan nar, dan dekat dengan neraka. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada kita yang beriman ini. Di antaranya dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dan ayat 11 Allah menyatakan, apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Apa kata Allah? Infakkanlah, sedekahkanlah sebahagian rezeki yang telah aku berikan kepada kamu. Tidak pernah banyak-banyak. Kan kalau kita ada rezeki paling tidak 2,5%. Kalau 5 juta tuh 2,5% tuh cuma berapa itu kan? 100 lawi. Nah, dikinian berarti kan? Iya. Itu. Masya Allah. Nah, ini kan. Mudah-mudahan terjawab ya Bunda ya, insya Allah. Ini luar biasa kalau ketika kita sudah sholatnya benar, bacaan Qur'annya tadi benar, ini insya Allah infak juga akan mengikuti begitu Ustaz ya. Benar. Tapi kalau seandainya sholat terus tidak tadi baca Qur'an, tidak infak, ini jangan-jangan harus diperbaiki tentunya sholat. Dan dia kan malu dengan Allah semestinya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Ustaz dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Setelah jeda berikut kami akan kembali. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup.
Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Kita masih membahas terkait dengan perniagaan yang tidak akan pernah rugi bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Toha MSI, dan tentunya Ustadz tadi sudah 3 poin dibahas perniagaan apa yang tentunya tidak akan merugi bagi umat manusia, khususnya umat muslim begitu Ustadz. Yang pertama tadi membaca kitab Al-Quran, melaksanakan sholat, infak, ini baik secara dengan diam-diam ataupun secara terang-terangan ya. Ini masih di sesi tanya jawab nih Ustadz. Kita juga persilakan bagi Bunda yang ingin bertanya, silakan Bunda, masih ada. Oke, yang sebelah kanan, silakan Bunda. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi ceramah Pak Ustadz, ya, bahwa kita berniaga itu tentu saja ada untung maupun ruginya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau kita berniaga bersama Allah, tentu kita akan untung terus, tidak pernah rugi ya Pak Ustadz ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz secara panjang lebar mengenai bagaimana caranya, antara lain dengan membaca Al-Quran, bersedekah. Nah, selain itu apakah ada kiat-kiat lain supaya kita di dalam berniaga selalu untung, jangan sampai rugi. Demikian, terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Letizia, ini silakan Ustadz, mungkin di luar poin-poin yang Ustadz sampaikan tadi, apakah masih ada begitu kiat-kiat lain? Jadi memang kita ini berniaga itu pasti ada rugi, ada untung. Tapi kalau berniaga dengan Allah tadi tidak akan pernah rugi dan untung terus. Karena Allah melipat gandakan perbuatan baik kita itu. Kalau kita melakukan 1 kebaikan, maka Allah gandakan 10 kebaikan. Apapun pekerjaan kita, digandakan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita seandainya misal bersedekah, maka sedekah kita dibalas oleh Allah sampai 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Dalam surah Al-Baqarah 261 disebutkan Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Ini penjelasan dari Allah untuk kita kan, untuk memberikan motivasi berarti kita itu untuk berbuat baik kan. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia menginfakkan harta untuk apapun yang jalan yang dia itu anak yatim misalnya kan, untuk kepentingan umum, untuk masjid, untuk jalan, ini kan untuk keluarga, untuk orang-orang yang tidak mampu. Maka orang tersebut seperti menanam sebutir benih. Jadi mudahnya perumpamaan dari Allah itu kan, seperti menanam sebutir benih, dan benih itu kata Allah akan tumbuh dan akan berbuah menjadi 7 tangkai. Masya Allah. Dan setiap tangkai itu terdapat 100 butir buah. Mi'atu habbah. Berarti 7 tambah kali 1 tambah 100 jadi 700. Setiap tangkai 7.
Kemudian setiap tangga 100, berarti 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah bisa melebihkan lebih daripada itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti kalau kita sedekah 5.000 baik, berarti kali 700 berapa itu, bayangkan kita. Dan itu pasti, kan ini penyataan Allah. Bisa saja itu selagi kita di dunia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam rezeki, diberikan berlipat ganda dalam rezeki, dan yang jelas juga kalau kita sudah meninggal dunia nanti pasti Allah akan berikan pahala itu kepada kita. Masya Allah. Jadi 700 kali lipat. Masya Allah, cukup jelas ya Ibu Letizia tadi ya atas pertanyaannya. Baik Ustadz, kalau kita bicara keuntungan ini Ustadz, biasanya yang namanya keuntungan yang terbayang di kita itu adalah materi. Ya. Nah, ini keuntungan yang tentunya kita dapat ketika kita berniaga atau perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan seperti apa Ustadz? Jangan sampai nanti kita berharap, wah aku ini keuntungan pasti jadi wong kayo misalkan Ustadz. Padahal kesehatan yang Allah berikan juga salah satu keuntungan. Mungkin bisa dijelaskan juga Ustaz. Nah, keuntungan itu bisa saja bersifat materi. Jadi bersifat materi, misalnya kalau kita bersedekah, kan, kita membaca Al-Quran, kita rajin sholat, maka dimudahkan rezeki kita. Itu cara materi gitu. Dimudahkan rezeki kita. Dijauhkan bala. Nah, itu kan kalau mungkin berkendaraan, kalau macam mungkin dijauhkan oleh Allah SWT gitu. Dengan kita bisa bersedekah itu. Itu kan secara materinya kan, secara apa di dunianya, di dunia sudah diberikan oleh Allah SWT sebagai apa namanya peskotnya itu kan. Nah, peskot. Nanti kan di akhirat lebih lagi kan diberikan Allah SWT. Kemudian diberikan ketenangan, ketentraman hati. Kan kalau kita membaca Al-Quran itu berikan ada ketenangan, ketentraman tersendiri dalam hati kita, kesejukan dalam hati kita. Kemudian kalau kita bersedekah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita keamanan, kenyamanan gitu, dalam hati kita. Kalau kita sudah sholat begitu juga, kalau tadi agak nyenyak gitu. Nah, itu kan materi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Materi itu bukan hanya duit baik tadi kan, sehat, tenang, nyaman. Itu juga materi, itu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada kita melaksanakan apa yang ditetapkan Allah tadi, jauhilah amanah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita meninggalkan hal-hal yang baik, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang 3 hal tadi. Yang 3 hal ini yaitu perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dalam hidup kita. Kalau baca tiap hari, tiap waktu kita baca. Tidak baca tadi 5 kali, kita baca sekali baik dalam sehari semalam tuh. Tidak usah banyak-banyak. Seayat baik jadilah kita baca Al-Qur'an itu kan. Seayat baik kita baca Al-Qur'an, besok seayat lagi, besok seayat lagi. Yang penting istiqomah kita melakukan terus menerus secara kontinu kita melakukannya itu, karena amal yang baik itu kita lakukan secara istiqomah, secara kontinu, terus menerus. Bukan kita membaca Al-Quran itu waktu bulan puasa baik, sudah bulan puasa sudah lepas, tinggal. Nah itu yang kalau bulan puasa rajinnya dia membaca Al-Quran, rajin gitu. Tapi setelah puasa, setelah tidak lagi puasa, tidak rajin. Nah itu jangan seperti itu. Masya Allah. Baik. Ini luar biasanya, artinya memang keutamaan ini tidak hanya secara materi, walaupun memang bisa saja secara materi Allah berikan begitu Ustaz ya. Ya pasti tadi ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan ini yang paling penting. Ini kadang-kadang ada wong yang mungkin dari sisi materi banyak berlimpah, tapi tidak tenang hidupnya banyak nih Ustaz. Ya. Tapi ada mungkin dari sisi materi biasa-biasa tapi selalu tenang dalam menghadapi kehidupan, tidak ada, walaupun ada masalah Allah permudahkan masalahnya. Ini mungkin salah satu keuntungannya dari Ustaz ya, perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada pertanyaan mungkin Bunda, silakan. Ya, silakan Bunda yang ada di depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Rukia. Izin Pak Ustadz, kami dari KM Komunitas Mantap Mandiri. Ya, silakan Izin Bunda. Pak Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang yang rajin membaca Al-Quran, tetapi tidak mengerti ilmu tajwidnya?
dan tidak mengerti arti. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rukiah. Mungkin langsung saja Ustadz, silakan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu memang ada ilmu pendukungnya. Ilmu pendukungnya adalah ilmu tajwid. Karena dia bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Ya kan? Mungkin ada panjang, ada pendeknya. Kalau salah kita bacanya, salah pula artinya. Nah itu yang jadi masalahnya. Misal kita baca inna fi khalqis sama, tapi kita baca inna fi halqis sama. Kalau khol itu halq itu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Tapi kalau inna fi halqis sesungguhnya dalam tenggorokan langit dan bumi. Kan beda dia kan? Nah, ini. Kemudian kalau kita membaca iya itu kan harus ada tasdidnya. Iya karena budu baru kepadamu kami menyembah. Tapi kalau iya karena tidak tanpa tasdid, maka segala kegelapan bagi engkau. Nah, jadi jauh kan beda kita membaca Al-Quran itu dengan tidak berkelajau dengan. Oleh karena hukumnya untuk kita membaca Al-Quran itu mempelajari tajwid itu hukumnya wajib ain bagi kita. Wajib ain itu wajib. Ya, mana supaya kita bisa membaca Al-Quran. Sebenarnya tidak susah kalau sebenarnya kita mau kan. Itulah barangkali dari kecil lah sudah belajar galau baca Al-Quran. Ada pacak lah galau kita baca Al-Quran itu. Tinggal benar baik baca itu supaya baik benar. Nah ini kan membaca itu. Nah, kita bisa berusaha mungkin cucung-cucung gitulah ada yang baca. Atau kita kalau seandainya memang itu beli buku tajwidnya itu bisa belajar dewe. Atau sesekali kalau seandainya ada ustazah atau misalnya yang baca ngajari, ya sesekali apa seminggu sekali, apa 2 minggu sekali, ya kita sempatkan kita untuk membaca Al-Quran ini. Ya itulah gunanya rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa dia pangkat kita, jabatan kita, madak kita nak belajar Al-Quran lagi tidak bisa. Nah itu kan. Oleh karena itu kita dengan ikhlas bagaimana supaya kita bisa membaca Al-Quran itu dengan memakai tajwid. Jadi hukumnya wajib ain. Kalau tidak itu salah kita. Kalau dari sisi pahalanya sendiri nih Ustadz, ini seperti apa ketika orang yang mungkin dalam bacaan Al-Qurannya masih terbata-bata tapi dia punya keinginan untuk bisa selalu membaca Al-Quran, seperti apa Ustadz? Jadi yang jelas membaca Al-Quran itu harus kita belajar. Jangan kita sungkan untuk belajar dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Itu yang paling jadi penting kita Ustaz, itu belajarlah ya dari buayan sampai ke liang kubur sampai ke akhir hayat. Jadi kalau saat kita masih tua masih belajar, kita belajar Al-Quran itu berarti kita jihad fisabilillah, berjuang jihad Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita meninggal dalam jihad kita fisabilillah karena kita masih belajar. Dan belajar kita membaca Al-Quran itu ya, belajar kita membaca Al-Quran dengan kita terbata-bata kita membacanya itu, maka itu lahu ajrani, 2 pahala yang diberikan Allah. Jadi kalau seandainya malahan lebih kalau seandainya kita membaca misalnya kul huwa berapa kali kita kul 3 kali itu lah 3 kali kul 60 pahala. Jadi banyaklah wong yang pahalanya wong yang belajar itu daripada yang lancar. Nah itu kan baik Ustaz. Itulah kehebatannya. Artinya memang walaupun kita belum bisa tajwid tapi harus selalu belajar karena tadi pahalanya juga insya Allah juga berlipat ganda begitu Ustaz ya, ketika kita memang punya keinginan untuk benar-benar belajar. Baik, kami persilakan lagi yang ingin bertanya, Bunda silakan. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, perkenalkan nama saya Ibu Rita Efriani. Izin bertanya, sebagai seorang mukmin tentu kita sangat meyakini bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Allah yang diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya tanyakan, apa sebenarnya sejatinya arti dari mukjizat itu sendiri? Hanya itu Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kepada Al-Quran itu, karena Al-Quran itu ada wahyu Allah SWT. Rasulullah menegaskan, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu itu adalah orang
yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi sebaik-baik itu bukan wong yang berduit, yang berpangkat tinggi, tapi wong yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, itulah orang yang sebaik-baik di antara kamu, kata Allah. Mengapa? Karena Al-Quran tadi mukjizat tadi. Mukjizat itu berarti hanya Allah yang dapat membuatnya, yang lain tidak bisa. Jangankan orang lain, Nabi Muhammad pun tidak sanggup membuat Al-Quran. Malaikat pun tidak sanggup membuat Al-Quran. Ya malaikat tidak bisa, kan dia hanya menyampaikan saja malaikat itu. Menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hanya menerima. Bukan buatan Nabi Muhammad Al-Quran itu. Bukan ciptaan Nabi Muhammad Al-Quran itu. Bukan kata-kata Nabi Muhammad Al-Quran, kata-kata Malaikat Jibril, tapi benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ada huruf alhamdulillahirabbil alamin. Bukan dari Muhammad, itu sudah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Al-Quran merupakan mukjizat. Apa makna daripada mukjizat itu sendiri? Mukjizat itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, yang manusia dan apapun tidak bisa untuk membuat seumpamanya. Jadi untuk menyamainya itu tidak bisa. Untuk membuat seumpamanya tidak bisa. Oleh karena itu dikatakan mukjizat, sesuatu hal yang luar biasa. Yang sekarang ini tidak ada lagi yang seperti itu. Kalau misalnya buat pesawat, ya mungkin banyak yang baca. Buat mobil apalagi kan. Buat kapal ke pesiar apa banyak. Tapi kalau buat Al-Quran yang seperti itu tidak bisa. Karena Al-Quran itu menjelaskan kisah-kisah zaman-zaman yang terdahulu. Dari Adam alaihissalam. Kemudian bagaimana keadaan di surga, bagaimana keadaan neraka. Siapa yang sanggup untuk melakukan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu dia merupakan mukjizat. Oleh karena itu beruntunglah kita kalau seandainya kita ada hati kita, rindu kita untuk belajar Al-Quran, rindu kita untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Itu berarti diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup jelas ya, Bunda ya. Mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat yang sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini kita bisa langsung menyaksikan seperti itu. Kalau tadi Ustadz juga menyampaikan mukjizat Nabi Muhammad bisa belah bulan, mukjizat Nabi Ibrahim bisa tahan terbakar. Nah itu mukjizat. Tetapi Al-Quran itu bisa kita saksikan langsung, gitu kan. Baik, silakan masih ada mungkin yang ingin bertanya yang di belakang. Kali ini bapak-bapak ini yang ganteng ini. Silakan Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz. Ya. Saya Bahrul Mazi, Komunitas Mantap Cabang Palembang. Begini Ustadz, banyak umat Islam sholat merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Bahkan dengan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya Ustadz, mengapa orang yang sudah rajin sholat tapi masih melakukan perbuatan maksiat, menipu, korupsi, dan lain sebagainya? Pertanyaan lagi kami ajukan Pak Ustadz, kira-kira mengapa hal-hal yang demikian bisa terjadi? Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, terkait sholat mencegah. Jadi dilema ya bagi kita, terutama kita yang beragama Islam, yang rajin sholat, yang kadang-kadang kita sedih mendengarnya kan. Benar. Kalau yang korupsi, yang bermaksiat, kadang-kadang yang titel haji. Yang berarti haji sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mengapa demikian ini? Apa ada salahnya di mana ini kan? Nah mungkin saja karena dalam Al-Quran itu baru dikatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, perbuatan maksiat. Semestinya tidak lagi dalam melakukan hal-hal yang tidak baik tadi kalau sudah sholat. Kan? Tapi ternyata berbalik belakang dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Masih banyak wong yang sudah sholat ini masih galak ngomong ke wong, ya kan? Masih galak nipu, masih galak berbohong, masih galak korupsi. Mengapa demikian?
Ini barangkali jadi PR bagi kita bahwa harus kita introspeksi. Apakah sholat yang selalu kita lakukan itu memang sholat itu secara benar atau baik? Apakah kita sholat itu sudah khusyuk apa belum? Nah itu kan. Karena sholat itu bukan hanya menggerakkan tubuh saja. Tetapi hati pun harus kita menjaga. Supaya sholat itu benar-benar khusyuk. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar-benar ketika kita baca iya karena abudu wa iya karena stain padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjuk kami jalan yang lurus yang benar ya Allah. Jadi benar-benar kita menghayati benar sholat itu. Kita jaga rukun-rukun sholat, kita jaga daripada saat-saat sah sholat. Kemudian kita jaga bagaimana sholat itu supaya khusyuk. Dan tentu kita jaga hati kita. Bagaimana supaya kita hati itu nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat. Jangan ketika kita sholat, biasanya hatinya melayang kemana-mana pula. Teringat dengan masakan tadi, teringat dengan apa yang duit tadi di mana meletakkannya, kunci tadi menaik, yang sampai demikian. Dan hendaklah kita merasa sholat itu waktu datang, waktu azan, waktu datang, waktu sholat, kita merasa senang menemui sholat itu. Nah, karena kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa senang gitu. Nah, malah kita tunggu sebelum waktu azan kita sudah tunggu sholat itu. Nah, ini, saking kita senangnya. Jangan sampai kita melakukan sholat itu dengan malas, dengan terpaksa kita melakukan sholat. Dan ini disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 142 Allah menyatakan apa? Bagaimana sholatnya orang munafik. Orang munafik itu berarti di luarnya supaya beriman, tapi dalam hatinya tidak beriman sebenarnya dia. Di luarnya supaya di penampilannya beriman, supaya penampilannya bagus, tapi hatinya tidak beriman. Apa kata Allah? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika orang munafik itu melakukan ibadah sholat, dia berdiri dengan malasnya. Rasanya pesunian, rasanya terpaksa baik, yang penting ya kewajiban baik. Nah itu semestinya kan kita tuh rasa senang kita berhadapan dengan Allah kan. Nah, tapi sudah penting kewajiban. Ini di sini oleh Allah. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mereka melaksanakan sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Nah ini kan, ya mereka malas. Kemudian mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sedikit dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi kita jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan baik, nah, ini kan, maka ini akan memberikan dampak yang positif dengan kita. Oh, kalau kita sudah sholat, ya ngapain lagi kita nak membuat yang tidak benar. Kita jaga mulut kita, jangan kita jaga lidah kita, kita jaga kaki kita juga untuk melakukan hal-hal yang baik dan jangan melakukan hal yang tidak baik. Ya guna apa dia sholat kita kalau sana? Nah ini harus kita tanamkan. Itu Pak. Artinya kalau ketika kita sudah khusyuk sholat kita sudah benar, ini tidak akan mungkin kita melakukan perbuatan keji dan mungkar seperti itu Ustaz ya. Karena ketika kita sholat ini kita merasa berdialog kepada Allah. Kita merasa selalu diawasi. Dan dalam kehidupan pastinya kita juga selalu merasa diawasi Ustaz. Benar Ustaz ya? Nah, baik Ustaz, ini tidak terasa Ustaz, kita sudah di penghujung acara dakwah TVRI untuk kali ini Ustaz. Mungkin boleh dengan kesimpulan hari ini Ustaz. Jadi Bapak, Ibu-ibu, komunitas mantap cabang Palembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TV dimanapun berada yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan ini, maka mari kita hendaklah kita selalu istiqomah. Bagaimana supaya kita bisa menyiapkan diri kita, bukan hanya menyiapkan untuk kehidupan duniawi saja, tapi lebih daripada itu, kita siapkan juga kehidupan kita sesudah kita meninggal dunia, setelah kita di dunia ini. Karena kita di dunia ini ibaratnya tertidur.
lah bangun kaget, baru kita nantilah sudah mati lah di alam barzakh. Nah, bangun, kita bangun. Nah, apalah kita dah ini. Nah, kita terbangun setelah kita dalam barzakh. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hasr ayat 18 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri harus mempersiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas pencerahan pada hari ini. Tentunya kepada bunda-bunda juga, ayahanda yang hadir pada hari ini kami juga ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Toha MSI ini tadi dapat menjadi pembelajaran bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bahwasanya sebaik-baik perniagaan yang ada di dunia ini adalah perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak hanya didapat dalam kebaikan di dunia, dan insya Allah nanti juga perniagaan ini akan kita dapat di akhirat kelak. Akhir kata, saya Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah benar berkah. Masya Allah. Syukuran Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah.